see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar Do You See What I See? Semoga kalian semua sehat-sehat. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman yang bisa dibilang tidak terlupakan ya, setelah melalui jalanan atau tempat yang cukup seram atau angker gitu. Dan cerita ini pun jujur aja aku keinget ketika melihat Instagram Do You See What I See. Di situ adminnya bertanya apakah kalian memiliki pengalaman yang seram ketika melewati tempat angker dan diikuti gitu ya. Jadi kejadian ini tuh di tahun 2021, tepatnya di akhir tahun atau di awal tahun 2022 gitu ya. Mohon maaf teman-teman, aku kalau udah soal waktu kayak gitu lupa karena saking sering ngalamin yang kayak gitu-gitu. Jadi posisinya ini malam Jumat sih, benar-benar malam Jumat. Aku sama suami tuh pergi, abis Isya tuh pergi ke salah satu kafe lah yang kurang lebih dari rumah ke kafe itu selama 10 menit atau 15 menitan. Nah ketika pulang, kita tuh kayak kemalaman gitu nongkrongnya. Kemalaman sampai udah jam 12 gitu ya, 12 kurang. Dan kita nih kayak cari jalan deh, lewat mana ya enaknya yang alternatif, karena kebetulan kan belum lama juga tinggal di tempat yang sekarang, jadi tuh kayak belum tau lah jalan tikusnya, seluk-beluknya atau jalan-jalan pintasnya tuh kita belum tahu. Jadi ya udah kita ngide aja gitu berdua. Aku waktu itu naik motor sama suami pulang, terus apa kita ikutin jalan ini aja ya, siapa tahu nih nanti akan tembus ke tempat yang atau ke jalan yang lebih deket dari rumah. Kita ngidenya gitu sih waktu itu. Nah akhirnya kita lewat jalan itu deh, masuk area perumahan, tapi mohon maaf perumahannya gue gak bisa sebut. Nah ketika masuk ini, itu tuh sebelah kanan tuh mulai udah masuk perumahan, tapi ini perumahannya tuh yang nggak ada portalnya gitu ya guys, kayak bukan klaster gitulah. Nah sebelah kirinya nih masih yang kebun-kebun gitu. Terus kita masukin gang perumahan itu lagi, kita telusuri sampai ini kita nemu nih belokan yang dimana jalanannya itu lumayan besar, ada space untuk 2 mobil 1 motor. Nah di sebelah kanannya ini adalah deretan-deretan perumahan, sedangkan di sebelah kirinya ini adalah area kuburan. Yang mana kan biasanya kalau misalnya area kuburan itu ada pagar betonnya gitu ya untuk menutupi, terus atau ada penghalangnya lah. Nah sebenarnya nih pagar betonnya juga udah ada guys, udah ada di depan di pintu masuk, tapi cuma beberapa meter aja gitu, karena kan posisinya tuh meliuk gitu ya antara jalanan sama si wilayah kuburannya ini tuh kayak meliuk gitu, jadi cuma depannya doang. Terus kita agak belok ke kiri. Nah di sini kita cukup amazing dengan pemandangan yang kita dapet. Jadi bener-bener tuh di sebelah kanan tuh deretan perumahan, sebelah kirinya tuh perumahan akhirat gitu istilahnya. Dan itu tuh tidak ada pagar betonnya sama sekali. Jadi kebayangkan kalau misalnya kalian tinggal di perumahan itu,
atau yang berlantai 2 ketika pagi-pagi atau malam-malam buka pintu, depan mata udah kuburan banget gitu terlihat. Sedangkan saking terlihatnya wilayah kuburan ini, dia memiliki pohon-pohon yang rindang, pohon besar. Nah, aku nggak tahu itu pohon beringin atau pohon apa, pokoknya dia punya akar yang menjalar di setiap tangkainya gitu ya, menjalar ke bawah. Terus di bawahnya banyak banget batu nisan. Nah, di jalanan itu tuh ada kurang lebih 100 meter deh, kita lurus saja. Tapi jalanan itu tuh sepi. Sempet ada beberapa pos atau gardu gitu, tapi nggak ada orangnya. Dan ya udah kita lewatin aja gitu. Di situ kayak gimana ya, berasa uji nyali banget. Dan kebetulan kan malam Jumat juga, jadi ya udahlah. Sampai akhirnya kita mentok nih guys, mentok udah 100 meter jalan di jalanan apa ya, gue sebutnya jalanan perantara itulah antara perumahan dan wilayah kuburan. Kita mentok, akhirnya kita muter balik. Dan gimana ya, kalian pernah gak sih ngelihat tempat yang cukup menarik perhatian kalian, dimana tuh itu padahal serem banget, tapi entah kenapa rasanya pengen nengok ke wilayah itu aja gitu. Sedangkan lampunya juga lampu yang kuning gitu guys, yang remang-remang. Singkat cerita, karena kita ya sok-sokan ikutin jalan ini biar cepet sampai rumah atau apa, ternyata kan ya nyari-nyari jalan juga gitu ya. Sampai akhirnya kita muter balik. Terus sampai kita nyari-nyari ada warga nggak ya yang masih bangun. Kita mau tanya jalan nih kemana. Nggak lama setelah melewati kuburan itu, akhirnya kita ketemu warga juga. Kebetulan dia juga lagi ada di pos ronda yang lain. Ternyata ada jalan lagi gitu untuk tembus ke jalan yang deket perumahan aku gitu guys. Nah, alhamdulillah kan dikasih tahu, oh jalannya kesini. Ya sudah, kita sampai rumah kurang lebih jam 12-an. Dan kalau mungkin ada yang bertanya kenapa nggak pakai Gmaps, karena ya pertanyaannya sih mager atau males ya, karena ya kita pengen ngide aja gitu, pengen apa namanya, bertualang aja lah istilahnya. Cuma yang gak nyangka juga ternyata dapetin tempat seseram itu. Nah, sampai rumah kita tidur, siap-siap tidur. Dan gue pun juga enggak yang luput dari cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Terus, nah ketika tidur ini memang rasa-rasanya tuh kayak kurang nyenyak gitulah. Kurang nyenyak. Nah, di saat jam 2-an ini ada kedengeran suara yang manggil-manggil nama aku gitu. Milda, kayak gitu. Dan kayak ada suara langkah jalan dari gang gitu, dari kan perumahan aku tuh di gang gitu kan, jadi nggak beberapa meter dari masuk gang tuh, kurang lebih 10 meter atau 15 meter masuk gang itu udah langsung yang rumah aku gitu. Kayak ada suara langkahnya pun nggak bunyi langkah yang pada biasanya gitu ya, kayak bunyi langkah tak gitu, sambil manggil-manggil Milda gitu. Ahnya tuh panjang gitu, Milda gitu. Terus kan gue pikir apa sih nih gitu kan, apa tetangga gitu kan manggil-manggil. Dengerin dulu beberapa kali bener-bener manggil. Ya udah akhirnya bangun, tapi nggak yang saat itu tuh nggak nyalain lampu sama sekali. Gue keluar kamar, gue intip dari jendela dan Masya Allah gitu. Subhanallah kayaknya sih, subhanallah bukan Masya Allah. Itu gue melihat sosok tinggi. Rambutnya urakan banget gitu, panjang. Dia memakai jubah putih.
kulitnya pucat semua, kulit tangan, kulit muka, terus dia punya lingkaran hitam di mata, terus gue melihat juga kuku-kukunya tuh panjang banget, sudah tinggi gitu, tinggi. Dan aduh ya Allah, oke lah gue sebut itu kuntilanak ya. Kalian pernah lihat gak sih kuntilanak di film Susana tuh yang dia pakai enggrang? Nah, itu persis banget penampakannya kayak gitu. Persis banget. Terus ya udah dong. Gue shock, jujur aja gue shock, gue kaget. Sampai yang badan gue tuh kena gagang pintu. Ya udah gue langsung ngibrit ke kamar, tapi suaranya terus aja gitu. Ada gitu, suaranya di kuping gue tuh ada. Dia ada lagi bilang, selain dia manggil-manggil gue ya, dia ada lagi bilang, di mana 5 anak saya? Di mana 5 anak saya? Saat itu luar biasa, karena kok dia banyak lah gitu pertanyaan, bener-bener otak gue tuh bercabang gitu, banyak pertanyaan antara kok dia tahu nama gue, kok dia tahu rumah gue gitu. Dan kejadian itu ya setelah melalui tempat yang gue anggap angker dan seram itu. Setelahnya ya udahlah, gue cuma berjibaku dengan doa-doa, benar-benar mohon, ya Allah ilangin, ya Allah ilangin, ya Allah nggak mau dengar gitu. Berapa kali ayat kursi itu keluar gitu ya dari hati dan mulut gue tuh. Dan alhamdulillah tuh setelah itu nggak kedengaran apa-apa lagi, dan gue juga tidak mau melihat keluar lagi malam itu. Baru deh besok paginya gue cerita sama suami gitu apa yang gue alami semalam, dan suami gue pun ya mengiyakan bahwa memang ya itu kuburannya cukup serem. Gimana ya, maksudnya gue melihat beberapa kali kuburan di malam hari, kuburan di Jakarta atau kuburan di mana, tapi kok kuburan yang itu kayaknya vibes-nya beda banget gitu, bener-bener beda, sepi banget. Gimana ya, aduh ya pokoknya gitu deh, kalian bisa bayangin sendiri. Dan ya itulah cerita gue ketika diikuti hantu setelah melewati tempat-tempat yang angker. Terima kasih, semoga cerita ini cukup menghibur kalian. Tetap selalu dengerin Do You See What I See. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.